Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Pukende HKBP dari nomor 201 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 5 November 2021 dari kitab Galatia pasal 3 ayat 25 mengatakan, "Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai dung ro hapor seauni dang be ginom goman ni si paroroti hita." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, saat itu perbedaan yang ada membuat jemaat di Galatia gamang, karena mereka disibukkan dengan berbagai hal tentang perbedaan antara keturunan Abraham dan bukan keturunan Abraham, antara Yahudi dan bukan Yahudi, antara memelihara hukum Taurat dan bukan memelihara hukum Taurat. Rasul Paulus mengingatkan bahwa saat percaya kepada Kristus, maka semua adalah sama-sama keturunan Abraham. Mereka telah sama-sama diterima sebagai anak-anak Allah, sehingga perbedaan apapun seharusnya tidak lagi pemisah di antara mereka, baik mereka pemelihara hukum Taurat dan bukan. Hukum Taurat telah menuntun hidup Israel ribuan tahun. Melalui hukum Taurat, kita melihat bahwa Allah memberikan petunjuk hidup bagaimana sebaiknya Israel hidup. Hukum Taurat diberikan oleh Allah karena pelanggaran, yaitu supaya menunjukkan dosa sebagai pelanggaran kehendak Allah dan membangkitkan kesadaran manusia, yaitu kesadaran manusia akan perlunya belas kasihan, kasih karunia, dan keselamatan yang dari Kristus. Walaupun hukum Taurat itu kudus, baik, dan benar, namun hukum Taurat tersebut tidak memadai karena tidak dapat menyelamatkan. Hukum Taurat berfungsi hanya sebagai penuntun sementara untuk umat Allah, sehingga keselamatan oleh iman kepada Kristus datang. Sebagai penuntun, hukum itu menyatakan kehendak Allah untuk berperilaku sampai datang saatnya Tuhan menyempurnakan. Yesus Kristus melengkapi, menyempurnakan. Hukum Taurat sebagai penuntun kepada Kristus sebagai pengawas, yaitu mengawasi manusia agar mereka patuh terhadap tuntutan Tuhan, untuk mendisiplinkan mereka dengan cara-cara yang cukup keras, memperkenalkan kepada mereka tentang tuntutan Allah, maksud untuk menyadarkan keadaan manusia yang penuh dengan dosa, membuat manusia gentar karena ketidakmampuannya memenuhi tuntutan Tuhan. Demikianlah hukum Taurat tidak bisa memberi kemerdekaan, tidak bisa memberi damai sejahtera kepada manusia,
tidak bisa menjadikan manusia benar di hadapan Allah. Hingga akhirnya Yesus Kristus menggenapi tuntutan hukum Taurat tersebut, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma pasal 10 ayat 4. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi kegenapan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan untuk menyiapkan jalan bagi Kristus, supaya Kristus boleh melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, yaitu membenarkan kita di hadapan Allah oleh iman kepada Kristus. Demikianlah hukum Taurat menuntun kita kepada Kristus. Maka setiap orang percaya mereka adalah satu, yaitu anak-anak Allah. Sebagai sesama anak-anak Allah, semua orang percaya harus saling menghormati. Di dalam Kristus, semua memiliki martabat yang sama. Semua milik Kristus menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Pesan Rasul Paulus ini menjadi tantangan bagi kita. Jangan sampai perbedaan membuat kita menjadi orang yang diskriminatif. Terpujilah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia selalu campur tangan membangun kehidupan kita, membangun kehidupan manusia, menyembuhkannya, memulihkannya, dan memberkatinya. Janganlah kita mengharap menerima janji Allah dan semua itu digenapi dalam kehidupan kita jika kita hidup dengan membeda-bedakan, hidup dengan rasis. Jangan pernah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, tolonglah kami mewujudkan keesaan gereja dan mampu menerima perbedaan yang ada sebagai keragaman di dalam anugerah-Mu, agar kami bisa berperan baik seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 201 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.